Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Awal mula dan pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang terkubur di dasar laut. Proses pembentukan ini berlangsung selama jutaan tahun, melibatkan tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi yang mengubah sisa-sisa organisme menjadi bahan bakar fosil. Batuan berpori berperan penting dalam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang terkumpul di dalam perangkap batuan. Yang pertama, ada distilasi atau penyulingan, merupakan cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen. Kandungan hidrokarbon yang berbeda dapat dipisahkan melalui distilasi bertahap dan juga dikenal sebagai proses distilasi bertingkat. Yang kedua ada cracking. Cracking atau perengkahan adalah proses pemutusan ikatan kecil molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Nah, ada dua cara yang umum. Yang pertama, thermal cracking, yaitu menggunakan suhu dan tekanan tinggi. Yang kedua adalah catalytic cracking, yaitu menggunakan bubuk katalis platina. Berikutnya, reforming. Reforming adalah mengubah bentuk molekul bensin yang lurus menjadi bercabang dengan bantuan katalis dan pemanasan. Sebagai contoh adalah reforming N-butana menjadi 2. Yang berikutnya, yang keempat adalah threading. Threading adalah pemurnian minyak bumi dengan menghilangkan pengotorannya, antara lain bau, lumpur, warna, parafin, spal, dan belerang. Yang kelima adalah blending. Blending adalah pencampuran minyak bumi dengan suatu zat aditif tertentu agar kualitasnya sesuai apa yang diinginkan. Sebagai contoh, penambahan TeL pada bensin untuk meningkatkan nilai oktan. Manfaat minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kenapa minyak bumi tidak bisa diperbarui? Apabila minyak bumi kita tidak dikelola dengan baik, maka minyak bumi ini akan habis. Lalu kalau habis, maka kita akan kalang kabut untuk mencari bahan bakar. Karena minyak bumi ini adalah sumber dari bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari. Seberapa penting minyak bumi? Apa saja hasil olahan minyak bumi? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama adalah gas LPG. Nah, gas yang kita gunakan untuk memasak ini merupakan salah satu olahan dari minyak bumi loh. Nah, LPG ini didominasi dengan gas propana dan butana sehingga menjadi cair dan ditempatkan ke dalam tabung logam bertekanan tinggi. Nah, selain itu LPG juga mengandung sedikit hidrokarbon seperti etana dan pentana. Manfaat yang kedua adalah kerosin atau minyak tanah. Kerosin ini adalah salah satu komponen minyak mentah yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Nah, pada zaman dulu kerosin ini digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak dan minyak sebelum kompor gas dan lampu bola. Banyak digunakan seperti sekarang ini. Nah, selain itu kerosin ini juga digunakan sebagai bahan bakar mesin jet. Secara teknikal, ini dikenal dengan nama aftur. Selanjutnya ada bensin. Bahan bakar kendaraan bermotor ini tersusun dari hidrokarbon rantai lurus mulai dari kelima sampai 11. Bensin ini juga digunakan untuk kendaraan baik roda 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah solar. Bahan bakar diesel yang digunakan di Indonesia. Solar ini merupakan campuran alkana dengan rantai C15, H32, dan C16 dan H34. Nah, hasil olahan minyak bumi yang satu ini digunakan sebagai bahan bakar diesel pada kendaraan bermotor.
Nah, contohnya ada pada bis, truk, kereta api, dan traktor. Nah, yang terakhir adalah aspal. Pada dasarnya, aspal ini adalah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat dan berwarna hitam kecoklatan. Selain itu, aspal ini juga tahan terhadap air. Selanjutnya, dampak pengolahan minyak bumi terhadap alam dan lingkungan. Ada dua dampak, yang pertama positif dan yang kedua negatif. Dampak positif dari pengolahan minyak bumi. Pertama, sebagai sumber bahan bakar utama untuk menghasilkan energi. Yang pertama ada bensin. Yang kedua kerosin atau minyak tanah. Dan yang ketiga premium. Dan selanjutnya ada aftur. Berikutnya afgas, LPG, CNG. Dampak positif dari pengolahan minyak bumi. Yang kedua digunakan dalam industri petrokimia untuk pembuatan polimer maupun bahan bakar kimia lainnya. Industri petrokimia adalah industri yang berhubungan dengan minyak bumi. Industri yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan baku industri, atau industri yang menghasilkan produk-produk dari minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Persebaran perusahaan industri petrokimia di Indonesia. Yang ketiga, residu dari proses pengolahan atau aspal dapat dijadikan sebagai perekat yang kuat untuk pembuatan jalan raya. Yang keempat, penggunaannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara dan pengaruhnya sangat besar. Ada 5 negara, yang negara pertama Amerika Serikat, yang kedua Arab Saudi, yang ketiga Rusia, 4 Tiongkok, 5 Kanada. Nah, dampak negatif yaitu yang pertama gas dioksida atau CO2 hasil dari reaksi pembakaran dapat menyebabkan pemanasan global, dan dari kendaraan akan menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi pada SDA ini menyebabkan sedikit penggunaan dari SDA yang terbarukan. Yang ketiga, gas H2S yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi dapat menyebabkan kematian jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang tinggi. Dan yang keempat, dapat menyebabkan krisis jika terjadi kelebihan produksi minyak atau seperti yang terjadi sekarang ini loh teman-teman. Mari kita mengolah minyak bumi dengan baik, karena jika tidak mengolah dengan baik, maka akan menjadi dampak buruk untuk kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video saya, sekian dan terima kasih.